Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas pada bab dongeng. Pernah mendengar apa itu dongeng? Tentu sudah semuanya ya. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar? Apakah teman-teman pernah mendengar cerita yang berjudul Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, atau Malin Kundang? Nah teman-teman, itu adalah contoh-contoh judul dongeng yang terkenal di Indonesia. Lalu apa ya artinya dongeng itu sendiri? Dongeng adalah cerita khayalan. Jadi, dongeng bukan cerita yang sesungguhnya. Dongeng pada umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng berisi pesan atau amanah yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita. Apa ya alur itu? Ya, alur cerita adalah rangkaian peristiwa di dalam cerita. Nah, teman-teman, dongeng biasanya memiliki cerita yang sederhana supaya mudah dipahami oleh pembacanya. Ada beberapa jenis-jenis dongeng. Yuk, kita mulai belajar bersama-sama apa saja jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang nomor 1 adalah mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contohnya adalah dongeng tentang legenda Dewi Sri. Jenis dongeng yang nomor 2 disebut legenda. Sudah pernah mendengar ya teman-teman ya. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia, contoh dongeng legenda yang terkenal di Indonesia adalah Asal Mula Danau Toba. Jenis dongeng yang nomor 3 disebut fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Jenis dongeng yang nomor 4 disebut hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah teman-teman, jenis dongeng yang nomor 5 adalah parabel. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah teman-teman, itulah tadi kita sudah belajar tentang beberapa jenis dongeng. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur di dalam dongeng. Nah teman-teman, kita akan mulai belajar tentang unsur-unsur di dalam dongeng, yaitu apa saja ya yang harus ada di dalam cerita dongeng itu. Yang nomor 1 adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam dongeng.
Yang nomor 2 adalah latar. Latar di sini menggambarkan tempat, waktu, atau suasana di dalam dongeng. Yang nomor 3 adalah watak tokoh. Watak tokoh di sini artinya adalah sifat tokoh di dalam dongeng. Watak ini atau disebut dengan karakter. Watak atau karakter di dalam dongeng mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada yang menentang tokoh utama, dan ada karakter yang netral. Tokoh ini biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, jadi kita bisa menemukan karakter di dalam tokoh itu dengan berbagai cara, antara lain 1. Karakter tokoh bisa disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang nomor 2 yaitu kita bisa menemukan watak atau karakter tokoh melalui percakapan antar tokoh. Yang nomor 3 kita bisa menemukan karakter tokoh melalui apa yang disampaikan oleh tokoh yang lainnya. Dan yang nomor 4 adalah melalui pendapat tokoh yang lain. Unsur dongeng yang nomor 4 adalah alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Unsur yang nomor 5 adalah pesan atau amanah, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembacanya. Jadi teman-teman, dongeng ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Bagaimana ya cara kita bisa menemukan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang? Kita dapat menemukan pesan dalam dongeng dengan cara membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Nah, teman-teman, sudah bisa memahami pelajaran hari ini ya. Jadi, nanti kalau teman-teman membaca buku cerita tentang dongeng, teman-teman bisa menemukan unsur-unsur dalam dongeng seperti tokohnya, watak tokohnya, alur ceritanya, dan yang terpenting, teman-teman bisa menemukan pesan atau amanah yang ada di dalam dongeng tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Sekian pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, yaitu tentang dongeng. Teman-teman tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.